Sampean ini mau break. Sorry, Iya. aku balenin ya. Jadi sampean mau break kontrak tanpa ngasih tahu ke majikan. Ngasih tahu. Sudah. Sebelumnya sudah karena aku pernah berantem hebat sama anak ibuku yang nomor 1. Itu bukan yang ngejeng aku ya. Terus dia yang ngusir-ngusir aku, katanya udah songlong sama bos, katanya mau jauh. Terus aku tanya bos bilang nggak pernah songlong. Terus yang ini ngancem-ngancem macam-macam sampai ada polisi naik ke sini. Soalnya aku diancam kalau bobonya ada apa-apa di rumah sampai meninggal, you lain ngojoka makanya. Aku takut, jadi aku lapor polisi gitu. Terus polisi sudah datang ya, sudah nanya-nanyain kan? Halo? Ya, terus lewat WhatsApp. Ya udah, kalau tanggal 25 bulan ini sampai 25 bulan depan. Ini ada telepon masuk. Mas Andro, ada telepon masuk. Bentar ya Mas Andro. Ya. Bentar. Ini anak ibuku yang baru, bentar. Oke teman-teman semuanya ya, ini kasus yang menurut saya ya udah ya, jadi udah pakai acara ngancem-ngancem segala. Kalau udah pakai acara ngancem-ngancem segala ya wis, ya nggak apa-apa. Ini udah mentok Bu ya. Jadi bukan yang ngancem itu kan orang lain, bukan yang tanda tangan. Aku mintanya dia tuh lapor sama yang tanda tangan. Oh, ngomongin dulu sama yang tanda tangan. Iya. Bicara baik-baik. Iya no. Kalau tidak kan ditunjukkan notisnya itu buat WA, aku resign gitu. Karena saudaramu ngancem-ngancem. Oh, dia pernah ngomong gitu, katanya dia nggak pernah lapor ke saya ini kayak gitu. Intinya dia nggak membahas yang tanda tangan itu nggak ada masalah. Tapi kalau intinya kalau ya udah resign. Kalau memang nggak nyaman di situ, intinya kan dia resign mau keluar kok. Tapi harus ngomong dulu sama yang tanda tangan gitu loh. Ya, jadi anaknya banyak, yang satu ngancem-ngancem, yang tanda tangan yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerasa. Jadi Mbak E jadi bingung, kepanikan, Muhammad jadi kayak gitu. Ini nggak tahu nih dilanjut apa enggak. Ditahan ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya. Gimana Mbak? Udah selesai lah? Ini masuk konten ya? Kenapa? Ini aku masuk konten nggak kan? Ya, ini udah tak nyalain kameranya. Loh, langsung masuk YouTube. Kenapa dimatiin? Loh, itu tadi anaknya yang ini mau belanja sayur itu loh. Enggak, ini yang masuk suaranya sampean ini. Kalau suara majikan dan anaknya belanja sayur enggak. Jadi gini Mbak, ini langsung aja ya. Sampean berurusannya harusnya sama yang bertanda tangan. Kalau yang ngancem sampean yang enggak tanda tangan, itu tidak menjadi persoalan. Tapi sampean harus tetap ngomong sama yang tanda tangan. Bagaimanapun sampean bertanggung jawab sama yang tanda tangan. Makanya kenapa bujuku tadi bilang lu nggak bahaya ta? Karena yang ngancem sampean yang nggak tanda tangan. Terus yang tanda tangan itu nggak tahu apa-apa. Sampean ngomong dulu sama dia. Ya kan? Iya. Sebelum sampean masuk semuanya kan ngomong. Kalau sampean langsung naruh terus ngomongnya nanti belakangan, itu nggak fair. Karena menurut saya kan sampean harus apapun ya, sing ngancem orang lain, kalau yang tanda tangan orang itu ya sampean bilang gak apa-apa, sampean keluar. Kalau dia nanya kenapa alasanmu keluar, adikmu ngancem-ngancem, emasmu ngancem-ngancem, nek mbahku kena opo-opo, aku yang dimasukkan ke penjara. Kalau nggak percaya kamu tanya nah sama saudaranya yang ngancam sampean. Jadi adulah mereka. Jadi saya boleh ngomong? Nah, oke. Menceritakan kronologinya. Gimana? Ya, soalnya gini ya, yang tanda tangan saya itu nggak pernah ke sini. Saya gaji ditransfer. Jadi aku hubungannya cuma lewat WhatsApp.
Lah yang suruh ngurusin di sini sayur lah makanan itu yang baru itu. Jadi yang sering kesini cuma satu orang itu. Lah satu orang itu sama aku itu ngomongnya udah aneh-aneh, katanya seksi lah apalah semuanya, pokoknya ya jelek-jelek pokoknya ngomong di sini. Aku nggak percaya sama kamu, kerja di sini 6 tahun kamu jagain aku gimana nggak tahu, pokoknya dia nggak ngute ya, dia bilang gitu. Aku nggak ngerti bahasanya, pokoknya yang Jelek-jelek. pokoknya nuduh aku yang nggak gitu ya. Ya. Wes. Jadi gitu posisinya, sebentar. Posisinya majikan nggak pernah kesini, aku cuma bisa ngubungin mereka lewat WhatsApp. Gaji pun lewat WhatsApp. Udah. Tapi sudah sampai menceritakan lewat WhatsApp belum? Voice call belum? Udah. Sama mereka. Sudah. Terus apa jawaban? Sudahnya sini. Dulu mereka tanya, kamu ini nulis apa notis? Kamu katanya tanggal berapa? 5 bulan ini sampai 25 bulan depan. Dia nanya, ini gimana? Aku bilang, ini aku belum syuting, ini belum confirm, soalnya aku tempoh hari masih berantem. Lah aku kan, maksudku kan aku masih mau ngomong dulu sama majikan, tapi majikan udah nanya dulu. Terus aku bilangnya belum syuting, belum confirm, tapi mereka yang jiwa jijik kok, kami aku tak kali ti confirm jauh lah, kotin notis lah, aku yang ngirim ke imigrasi lah, nggak usah kamu lah, dia bilang gitu loh. Nah terus aku kan bingung, kalau mereka yang ngirim, dia ngirim atau enggak, aku kan nggak tahu. Aku nanti tanggal 25 bulan depan kalau aku nggak ada notis sendiri, aku tiba-tiba keluar kan, aku bingung gitu loh, sebenarnya kayak gitu. Bisa. Oh, artinya kan sampean mau mutusin sendiri, tapi sampean sudah koordinasi sama majikannya yang tanda tangan ini belum tahu ngirim apa enggak, ngemail enggak sama imigrasi kan, itu yang enggak fix karena belum ada laporan. Iya, soalnya mereka yang mengirim katanya, bukan aku yang harus ngirim notis itu. Tapi nggak tahu mereka ngirim atau enggak karena nggak ada omongan. Oh, ya sudah, ya kalau memang yang sampean sudah konfirmasi sama mereka, otomatis kan sudah fix tuh, sudah ada pembicaraan gitu loh, maksudnya enggak langsung. Iya. Ya sudah, dia sudah ngomong, sudah cerita, tapi di sana belum ngasih balesan. Mbak, sampean sudah kirim surat belum ke majikan kalau sampean mau notis? Yang tanda tangan itu loh yang aku cuma SMS tempoh hari itu loh Mbak, yang aku notis cuma SMS itu loh yang tanggal 25 bulan. Ngomong aja lah, kalau kita beda. Suratnya itu sampean kirim ke majikan, aku resign. Nyamannya resign itu ada tulisan kan di atas putih Mbak Iya. Oh ya udah, ini tak foto, tak kirim ke majikan sekarang aja sebelum tak masukkan ke imigrasi ya. Please help me to sign, I want notice resign gitu loh ya. Oke. Ya. Kalau umpama ya ini jeleknya ya, kalau mereka nggak mau tanda tangan gimana? Nggak apa-apa. Jadi bojoku itu kepingin sampean aman, jadi ada tanda tangan. Tapi sebenarnya break kontrak itu atau terminate kontrak, pokoknya putusnya kontrak itu bisa satu pihak, nggak harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Bisa dipahami nggak? Tapi bojoku itu pingin ngarahin sampean agar supaya nggak ada masalah gitu loh, karena kalau sudah dibutuhkan dua tanda tangan berarti dua orang ini sepakat untuk mengakhiri kontrak gitu loh, untuk selesai kontrak belum pada waktunya kan, kayak gitu sebenarnya karpe bojoku itu begitu. Nah makanya kalau karepku ya nuruti apa yang sampai ngomongin. Enggak, karena sekarang proses mau ganti majikan harus ada surat resign kan. Nah katanya bojoku proses ganti majikan itu harus ada surat resign, berarti kan terminate kontrak toh. Nah, surat terminate. Kan iya makanya saya minta Mbak Yuli ini. Dia harus ada. Enggak, kalau nggak ada tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan. Nanti kan nunggu surat dari imigrasi itu loh. Kalau misalnya tidak ada tanda tangan, berarti kan surat imigrasinya turun. Lah, kalau nggak ada tanda tangan, kalau imigrasi turun, kalau nggak kita ngirim kan ya nggak bisa kan, ngirim dulu. Makanya selepas dikirim, yang penting surat pengajuan notis ke majikan itu dikasih dulu ke majikan. Majikan mau tanda tangan atau tidak itu urusan majikan. Tapi imigrasi juga kirim. Ya. Berarti dua. Ya. Nah itu ceritanya, berarti dua masuk ke majikan kita kasih, ke imigrasi kita kasih. Soalnya nanti kalau majikan tanda tangan itu yang sampean pegang, karena imigrasi kan udah masuk. Karena dia kan masih ingin kerja di Hong Kong, kepengennya smooth prosesnya. Nah gitu. ini bojoku bilang kan dua, satu sampean kasih ke majikan juga, satu dikasihkan ke imigrasi. 2 lembar ya.
Nah, kalau yang dari majikan nanti ditandatangani, nah itu sampean pegang, karena itu surat termini kontrak yang disepakati dua belah pihak. Tapi kalau memang enggak, berarti surat yang dari imigrasi nanti 2 minggu setelah sampean kirim itu kasihkan ke majikan dan sampean kopi. Semuanya harus sampean kopi. Iya, nah ini kemarin tuh kan saya itu langsung dikasih print-printan itu 5 lembar ya, soalnya aku nggak bisa keluar. Ini neneknya teriak-teriak terus nggak bisa dibawa keluar, ya. Jadi aku ada 5 lembar notis ya, tak isi 3 gitu. Aku jadi semuanya nggak ada yang kopi, asli semua. Ya nggak apa-apa. Itu bisa nggak? Bisa, bisa. Okay. Nggak ada masalah. Intinya sampean paham maksudku kan, Mbak? Aku nggak kepengen sampean masih kepengen kerja di Hong Kong, ya nggak? Artinya sampean kerja di situ ya harus keluarnya itu baik-baik. Karena aturan sampean kalau kepengen memutuskan kontrak itu kan harus ada pengajuan surat pengunduran diri, artinya resign kayak gitu kan? Iya. Nah, kalau menurut saya majikan sampean itu nggak akan ada masalah. Yang namanya kerja itu kan nggak boleh dipaksa, Mbak. Ya nggak. Kalau namanya kita mau resign ya udah. Antara tugas majikan mau cari pembantu baru atau yang jaga anaknya yang barep itu urusan majikan. Yang penting intinya sampean sudah memenuhi syarat. Kalau nggak mau ganti rugi uang majikan 1 bulan gaji, ya sudah sampean mengajukan surat resign kayak gitu loh, ya. Intinya sampean kasih tahu ke majikan, ya toh. Kalau sampean mau resign, ini tak kasih surat pengunduran diri. Next month tanggal 25 aku sudah keluar dari sini. Tolong disiapkan semuanya. Antara lain ya gaji, cuti tahunan, tiket pulang ke Indonesia, uang transport kayak gitu kan. Itu ada cuti tahunan ya, kemarin udah dikasih kan yang habis kontrak 3 kali. Ini cuma jalan 3 bulan, itu hitung gimana? 3 bulan. Kontrak baru cuma 3 bulan. Oh, 3 bulan dapat 1 hari kan ya lumayan toh. Kalaupun nggak dikasih ya sudah gitu. Ikhlaskan, ya nggak? Kayak gitu. Gitu loh Mbak ya. Kalau sampean nggak kepengen lagi kerja di Hong Kong sih nggak ada masalah. Sampean mau asal usul langsung kirim ke imigrasi tanpa sepengetahuan majikan mau ngamuk mau apa, nulis rekod yang nggak bagus, tapi kan sampean masih ingin kerja di Hong Kong kayak gitu loh ya. Jadi maksud saya itu ya sudahlah. Intinya aku ngomong sama majikan sing waras, sing tanda tangan kayak gitu ya nggak, sesuai aturan di Hong Kong. Aku resign ya aku harus mengajukan ke majikan kayak gitu loh. Jadi jangan emosi pegele karo majikan sing bukan tanda tangan itu diingat-ingat kayak gitu loh ya. Iya. Nah kemarin tuh kan semua anak-anaknya ke sini ya, tapi itu majikan nggak ke sini, itu anaknya Bobo yang lain kan anaknya banyak loh, 5. Ya intinya ini semua ngandolin ya, tapi majikan nggak ngandolin ya, percuma mereka nggak bisa apa-apa juga kan. Karena sampean urusannya kalau dalam kontrak itu kan yang tanda tangan itu, jadi gampang nggak oke lah itu anak-anak majikan, tapi kalau ada proses atau ada resign atau ada tanda tangan kontrak baru kan tetap urusannya sama yang tanda tangan kayak gitu loh ya enggak. Jadi mau nggak mau sampean harus tetap melibatkan siapa itu yang tanda tangan. Kalau dia nggak pernah nemuin sampean ya sudah sampean kirim WA, nanti kan dia bisa print kayak gitu kan. Selepas print kalau mau dia bisa kirim lewat WA kayak gitu kan bisa juga kayak gitu loh. Intinya sampean harus konfirmasi gitu ya. Oke, siap. Oke, semangat ya Mbak. Iya, makasih Mbak ya. Siap, oke, makasih yuk. Bye-bye. Ya, minggu aku ke sana. Siap, tak tunggu. Oke, siap. Ya, bye-bye. Oke teman-teman ya, ini one man notice ya. Dia udah kerja, mbaknya ini sudah 6 tahun lebih 3 bulan ya, bisa renew kontrak, tapi karena banyak berantem sama majikannya kebanyakan anak ya, kayak gitu ya. Jadi ABCD itu ada salah satu yang merasa membuat mbaknya itu nggak nyaman untuk kerja karena ada sedikit intimidasi atau ngancem kayak gitu ya, karena memang kondisi neneknya udah semakin tua, jadi kondisi kewarasannya udah sedikit sangat berkurang kayak gitu ya, jadi banyak teriak-teriak, tapi anaknya yang paling barep, ada salah satu anaknya ya kayak gitu nggak terima kalau ibunya itu nggak dijaga dengan baik dan benar, sedangkan kondisi memang sudah tua kayak gitu ya. Nah mau nggak mau ini mbaknya mau resign nggak ada masalah karena kerja itu adalah kenyamanan kedua belah pihak.
Jadi kalau kita merasa nyaman kerja sama majikan, ya udah kita lanjut. Kalau kita majikan merasa nggak nyaman kita untuk melanjutkan kontrak dengan janjinya, ya sudah, majikan berhak untuk notice kita. Ataupun kita, kalau kita sudah merasa nggak nyaman kerja sama majikan, kita mau notice, nggih monggo, nggak apa-apa. Kedua belah pihak itu membutuhkan syarat yang sama. Kalau kita mau memberikan surat pengunduran diri, kayak gitu ya. Kalau kita mau resign, ya harus kita ajukan surat notice, surat pengunduran diri ke majikan siapa yang tanda tangan. Walaupun yang tanda tangan nggak pernah datang, seperti apa yang disampaikan mbaknya tadi ya, yang tanda tangan itu hanya datang lewat WA aja ya. Kalau ada apa-apa kayak gitu, ngirim gaji pun lewat transfer kayak gitu ya. Kalau seperti itu ya udah, kita komunikasinya juga lewat WA aja, ngasih surat pengunduran diri. Kan sekarang zamannya modern, kita bisa voice note, terus kasih suratnya lewat WA kayak gitu. Sorry sir atau ma'am, aku nggak bisa melanjutkan kontrak di sini karena ada masalah keluarga, jadi aku resign. Sekarang aku ajukan surat pengunduran diri dan next month aku keluar kayak gitu. Dan diingatkan lagi ke majikannya, next month aku keluar, tolong disiapkan untuk tiket, terus gajiku, terus uang cuti tahunan dan transport kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah, yang penting kita itu kerja jangan karena sakit hati atau terpaksa atau pegel, terus habis itu kita itu nggak ngerti kita harus bagaimana kayak gitu. Nggak apa-apa, kita berhak untuk bersuara, jadi boleh kita ngomong kayak gitu ya. Kalau majikannya mau marah-marah nggak terima, ya udah biarkan aja, yang marah-marah kan dia, majikan, bukan kita cooling down aja. Buat apa kita buat marah kayak gitu loh. Yang penting kan kita nggak dipukul, yang penting kan kita nggak dianiaya, sudah biarkan aja. Itu karakter majikan, kalau memang ada majikan yang nggak terima. Tapi kalau kita niatnya baik, mau resign ya sudah, yang nggak terima anaknya lain dan sebagainya, nggak usah dilebokne hati lah. The last moment kita udah keluar kayak gitu ya, nggak usah merasa tersiksa atau sakit hati atau kecewa. Udah ikut 6 tahun sekian tapi hasil akhirnya sekian, seperti ini kayak gitu, nggak apa-apa. Ini adalah Hong Kong, kita harus siap menerima kenyataan dengan model majikan yang seperti apa kayak gitu ya. Pokoknya semangat aja untuk teman-teman yang lagi berjuang di negeri beton. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, pokoknya ikuti aturan yang benar kayak gitu ya. Ojo sak karepe dhewe, supaya apa, jalan ke depannya itu kita itu lempeng kayak gitu loh. Kalau kita masih ingin mencari rezeki di Hong Kong, ya udah kita keluar dengan baik-baik kayak gitu ya, supaya apa, next kita dapat majikannya juga mulus bisanya kayak gitu. Selamat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye bye.